kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, oh, yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Oh, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada bandingannya, oh, oh, oh. Kasih yang mulia, kasih yang setia, oh. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Renungan Harian Rise Up, dan renungan hari ini diambil dari Kitab Bilangan pasal yang ke-26. Disclaimer dulu, saat aku dapat kabar kalau aku harus persiapkan renungan ini, awalnya aku bingung. Karena di pasal ini isinya adalah sensus yang isinya adalah nama-nama suku Israel beserta jumlahnya. Waktu awal-awal aku pikir kita mau bahas apa ya? Tapi aku percaya selalu ada alasan kenapa sebuah ayat itu ada di Alkitab. Aku percaya kitab ini nggak cuma bacaan, aku percaya pasal yang akan kita bahas bareng-bareng ini nggak cuma bacaan, tetapi ini adalah firman Allah yang hidup. Amin. Ini adalah nafasnya Tuhan sendiri. Kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dibilang kalau all scriptures is inspired by God. Artinya semua firman yang dituliskan dalam Alkitab itu semua adalah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Bahkan bahasa lainnya bilang ini adalah nafasnya Tuhan. So kita sama-sama mau hormati firman Tuhan, kita sama-sama mau baca, kita sama-sama mau kulik firman Tuhan, meskipun kadang isinya lumayan boring buat beberapa orang, tapi aku percaya pasti ada revelation yang akan kita dapat. So, mari kita bahas. Kitab Bilangan ini bercerita bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tetapi kitab ini lebih fokus ke bagaimana mereka menghabiskan waktu di selama wilderness atau di padang pasir. Bahasa Ibraninya kitab ini, kitab Bilangan ini adalah in the wilderness. So, kitab ini dibahas waktu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka naik ke Gunung Sinai, dan the story goes on. Kitab ini dibuka dengan sensus, dan tepat di pasal yang ke-26 ini ada sensus lagi. Nanti kita akan bahas kenapa. Dan banyak banget yang terjadi antara Tuhan dan bangsa Israel di kitab ini. Tapi kebanyakan isinya itu bangsa Israel ngeluh-ngeluh, marah-marah sama Tuhan karena mereka nggak dapat apa yang mereka mau. Polanya itu kalau aku lihat bangsa Israel marah karena nggak dapat sesuatu yang mereka mau, terus akhirnya Tuhan marah sama bangsa Israel, lalu Israel tobat, dan nanti Israel marah lagi, terus Tuhan marah lagi, terus Israel tobat lagi, and the story ngulang-ngulang kayak gitu aja. Menariknya dari Gunung Sinai ke Tanah Perjanjian sebenarnya cuma butuh waktu 2 minggu kalau kata ahli-ahli Perjanjian Lama. Tetapi faktanya kita tahu kalau bangsa Israel muter-muter di tanah di wilderness ini selama 40 tahun. Kenapa? Karena disinilah justru Tuhan memproses karakter bangsa Israel. Aku percaya kalau bangsa Israel nggak muter-muter dulu di padang gurun selama 40 tahun, mereka nggak akan siap. Mental mereka masih mental orang yang terjajah. Sehingga Tuhan harus proses sedemikian rupa, meskipun itu painful, tapi kita percaya endingnya, kita tahu kesetiaan Tuhan begitu luar biasa buat bangsa Israel. Nah, berapa banyak dari kita yang sadar kalau Tuhan seringkali pakai padang gurun atau wilderness untuk memurnikan kita, justru untuk memproses karakter kita. So, di saat kita tahu kalau Tuhan seringkali pakai masalah untuk mendidik kita, harusnya respon hati kita pun akan berbeda. Oke, kita kembali ke Kitab Bilangan pasal yang ke-26. Aku mau baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Sesudah
Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Dan sisanya adalah list suku-suku Israel dan jumlahnya yang siap berperang, sampai ayat yang ke-52. Jadi, aku akan skip for the time sake. Aku mau langsung lompat 48 ayat ke ayat yang ke-52. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau berikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. So, ayat ini ngejelasin kenapa bangsa Israel perlu disensus, perlu dihitung ulang. Karena mereka akan dapat hal yang selama ini mereka nantikan, yaitu adalah tanah di mana mereka bisa tinggal. Tanah yang selama ini sudah dijanjikan. Waktu itu Tuhan ngomong ke Abraham kalau keturunannya akan sebanyak pasir di laut dan sebanyak bintang di langit. So, mereka hampir dapat apa yang mereka mau. Dan menariknya di ayat yang ke-54 dijelaskan kalau sensusnya ini ada untuk membagi tanah. Kepada yang besar akan diberi yang besar, yang kecil akan diberi yang kecil. Di sini nggak ada yang bilang kalau nggak ada yang dapat. Semuanya pasti kebagian seturut dengan kapasitasnya. Ayat ini menunjukkan kalau Allah itu maha adil. Makanya Tuhan Yesus juga sempat bilang kalau sebab yang diberi banyak akan dituntut banyak juga. Dan pasalnya dilanjut dengan isi nama nenek moyang bangsa Israel. Kita langsung lanjut ke ayat ke-63. Kita baca bareng-bareng. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar. Ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Ayat 65, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Fun fact-nya, ternyata semua orang yang udah disensus di Gunung Sinai, waktu itu sama Musa dan Harun, ternyata di titik ini namanya beda semua, kecuali 2 orang, yaitu Joshua dan Kaleb. Kalau saudara tahu ceritanya, Joshua dan Kaleb ini adalah 2 orang mata-mata yang waktu itu dikirim untuk mengintai tanah perjanjian. Dari 12 orang mata-mata yang mengintai, cuma Kaleb dan Yosua yang pulang membawa kabar baik. So, mungkin kalau ditanya, kenapa ya Yosua dan Kaleb bisa bertahan dan bahkan punya privilege untuk masuk ke tanah perjanjian? Kalau menurutku, aku percaya karena iman mereka. Karena saat mereka mengintai tanah perjanjian, aku percaya mereka juga lihat hal yang sama seperti yang orang lain lihat. Tapi mereka melihat lebih dalam sekedar dari raksasa-raksasa yang ada di sana. Mereka melihat, meskipun ada raksasa, aku percaya Tuhanku pasti menang. Meskipun aku lihat ada raksasa di sana, aku percaya ini udah tanah yang Tuhan janjikan. Jadi kita nggak perlu ragu, kita akan klaim dengan iman. Dan aku percaya iman itu berkenan di mata Tuhan. Kitab Ibrani mencatat kalau nggak mungkin kita menyenangkan Tuhan kalau kita nggak beriman. So, aku percaya iman mereka adalah iman yang spesial, dan aku berdoa untuk kita semua untuk punya iman yang sama. Dan another thing yang aku mau highlight adalah
kalau dipikir-pikir lagi, banyak sekali perubahan yang kita lihat di sini. Di kitab ini tuh mencatat bahkan generasi Israelnya sudah berubah, orang-orangnya sudah berubah, jumlah sukunya sudah berubah, tapi ada satu yang gak berubah. Yes, itu adalah janji Tuhan buat bangsa Israel. Dari awal Tuhan udah janjikan kalau bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Dari awal Tuhan udah bilang kamu akan diberkati dengan tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan meskipun Israel dibilang bangsa yang tegar tengkuk, yang marah-marah terus sama Tuhan, yang gak bisa bersyukur, tapi janji Tuhan gak pernah habis buat Israel. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin ada beberapa dari kita yang sudah terima janji Tuhan. Apakah itu keselamatan buat keluarga kita, atau pekerjaan yang Tuhan impi-impikan, atau pasangan hidup yang selama ini sudah didoakan. Aku percaya Bapak Ibu dan teman-teman, berkat dari Tuhan gak akan berubah. Janji Tuhan gak akan berubah. So aku mau tutup dengan satu ayat di Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat renungan yang kami boleh sama-sama renungkan saat ini. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan, untuk kami boleh berpegang teguh sama janji Tuhan, meskipun segala situasi boleh berubah, segala situasi boleh berganti, tapi kami percaya janji Tuhan gak pernah gagal buat kami. Engkau yang sudah janjikan dan kami yang akan terima. Kami terima Tuhan berkat darimu. Kau yang pimpin aktivitas kami di sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan 26. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel, yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriho. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel, Bani Ruben ialah dari Henoh kaum orang Henoh, dari Palu kaum orang Palu, dari Hezron kaum orang Hezron, dan dari Karmi kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah, ketika mereka membantah Tuhan, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah, ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon, menurut kaum mereka, ialah dari Nemuel kaum orang Nemuel, dari Yamin kaum orang Yamin, dari Yahin kaum orang Yahin, dari Zerah kaum orang Zerah, dan dari Saul kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad, menurut kaum mereka, ialah dari Zefon kaum orang Zefon, dari Hagi kaum orang Hagi, dari Shuni kaum orang Shuni, dari Ozni kaum orang Ozni, dari Eri kaum orang Eri, dari Arod kaum orang Arod, dan dari Areli kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda, menurut kaum mereka, ialah dari Shela kaum orang Shela, dari Peres kaum orang Peres, dan dari Zerah kaum orang Zerah. Bani Peres ialah dari Hezron kaum orang Hezron, dan dari Hamul kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isahar, menurut kaum mereka, ialah dari Tola kaum orang Tola, dari Pua kaum orang Pua, dari Yasub kaum orang Yasub, dan dari Simron kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isahar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon, menurut kaum mereka, ialah dari Seret kaum orang Seret, dari Elon kaum orang Elon, dan dari Yahleel kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf, menurut kaum mereka, ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah dari Mahir kaum orang Mahir, dan Mahir beranakan Gilead,
dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Iezer kaum orang Iezer, dari Helek kaum orang Helek, dari Asriel kaum orang Asriel, dari Sekhem kaum orang Sekhem, dari Semida kaum orang Semida dan dari Hefer kaum orang Hefer. Adapun Zelafehad bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza. Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka. Berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim, menurut kaum mereka, dari Sutelah kaum orang Sutelah, dari Beher kaum orang Beher dan dari Tahan kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah, dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin, menurut kaum mereka, ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Ashbel kaum orang Ashbel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Sefufam kaum orang Sefufam dan dari Hufam kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman, dari Ared kaum orang Ared dan dari Naaman kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan, menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asher, menurut kaum mereka, ialah dari Imna kaum orang Imna, dari Iswi kaum orang Iswi dan dari Beria kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber kaum orang Heber dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asher ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asher, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali, menurut kaum mereka, ialah dari Yahzeel kaum orang Yahzeel, dari Guni kaum orang Guni, dari Yezer kaum orang Yezer dan dari Shilem kaum orang Shilem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku, di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi, menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram. Dan nama istri Amram ialah Yohebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati, ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki, yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar, ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriho. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun, ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun.